Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mana atas berkat dan rahmat beliau kita dapat melaksanakan perkuliahan pada pagi hari ini. Nah, selanjutnya salawat beriringan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, dengan hantaran kata Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selanjutnya yang terhormat Ibu Firda Ahzahra, SPD MSI, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Ilmu Gizi. Nah, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 5 dengan anggota kelompok yang pertama itu Aisyah Mardatillah dengan NIM 21231046, kemudian Lala Afriani dengan NIM 21231018, kemudian ada Raicha Fatli dengan NIM 21231026. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas pokok materi yaitu mineral makro, di mana berikut beberapa pokok pembahasan yang akan kami jelaskan. Yang kami akan jelaskan yang pertama itu pengertian mineral makro, klasifikasi mineral, kebutuhan mineral, pengertian tentang mineral makro, struktur kimia mineral makro, fungsi mineral makro, sumber mineral makro, serta akibat dari kekurangan mineral makro. Nah, sebelum kita memahami tentang mineral makro, tentu kita harus mengetahui apa itu mineral. Nah, mineral merupakan komponen anorganik yang terdapat dalam tubuh. Unsur mineral merupakan salah satu komponen yang sangat diperlukan oleh makhluk hidup, di samping itu karbohidrat, lemak, protein, maupun vitamin. Di mana mineral merupakan unsur yang diperlukan atau dibutuhkan oleh tubuh dan yang mempunyai peran penting dalam memelihara fungsi tubuh, baik itu di tingkat sel, jaringan, organ, maupun fungsi tubuh secara keseluruhan. Nah, berdasarkan klasifikasinya, mineral dapat dikelompokkan atas jenis dan kebutuhannya. Nah, berdasarkan jenisnya, mineral dapat dikelompokkan atas dua, yaitu mineral organik dan mineral anorganik. Nah, mineral organik merupakan mineral yang dibutuhkan serta berguna bagi tubuh yang diperoleh melalui makanan yang dikonsumsi. Contohnya itu seperti nasi, ayam, sayur, buah, serta lainnya. Sedangkan mineral anorganik adalah mineral yang tidak dibutuhkan dan tidak berguna bagi tubuh. Contohnya seperti timbal, iron, merkuri, serta yang lainnya. Nah, sedangkan berdasarkan kebutuhannya, mineral dapat dikelompokkan berdasarkan mineral makro dan mineral mikro. Nah, makro berarti jumlahnya besar. Nah, mineral makro ini dibutuhkan oleh tubuh dalam membentuk komponen organ tubuh dalam jumlah yang besar, yakni berkisaran kurang lebih 100 mg per hari. Sedangkan mineral mikro dibutuhkan dalam jumlah yang relatif lebih sedikit atau kecil, ini kurang dari 100 mg per hari. Nah, selanjutnya materi mengenai kebutuhan mineral. Nah, kebutuhan mineral dalam tubuh manusia ada hal yang harus dipenuhi sesuai dengan kondisi tubuh masing-masing. Nah, setiap orang itu memiliki kebutuhan mineral yang berbeda-beda tergantung kepada umur, jenis kelamin, psikologis, dan riwayat penyakit. Nah, merujuk kepada Peraturan Kementerian Republik Indonesia nomor 28 tahun 2019
tentang angka kecukupan gizi yang diatur untuk masyarakat Indonesia, di mana berdasarkan aturan tersebut, di mana di sini terdapat angka kecukupan mineral yang dianjurkan per hari, per orang atau per hari, di mana di sini dikelompokkan berdasarkan umur dan kelaminnya. Nah, yang tabel yang pertama, kolom yang pertama, ini berdasarkan bayi dan umurnya. Di sini bayi atau anak-anak itu dikelompokkan atas 5 tingkatan umur. Yang pertama 0,0 sampai 5 bulan itu dikelompokkan kecukupan atau kebutuhan gizinya itu kalsiumnya di sini 20, fosfornya 100, magnesiumnya 30, zat besi 0,3, iodium 90, seng 1,1, selenium yaitu 7 miligram, serta manganya 0,003 miligram, fosfor 0,1, kromium yaitu 0,2, kalsium 400, magnesium 120 miligram, klor 180, tembaga 200. Nah, ini disesuaikan lagi, dapat diurutkan berdasarkan kebutuhan. Di sini umur 6 sampai 11 bulan, 1 sampai 3 tahun, 4 sampai 6 tahun, 7 sampai 9 tahun ini memiliki nilai kebutuhan mineral yang berbeda-beda. Di sini jenis kelamin laki-laki pada umur 10 sampai 12 tahun itu dikelompokkan lagi kebutuhan mineralnya. Ini terdapat seperti yang ditampilkan oleh tabel. Ini laki-laki dari umur 10 sampai 12 tahun hingga 80 tahun ke atas itu memiliki kebutuhan mineral yang berbeda. Dan kemudian ini jenis kelamin perempuan dari umur 10 hingga 12 tahun hingga 80 tahun ke atas itu memiliki kebutuhan mineral yang berbeda. Nah, untuk ibu hamil dan menyusui itu dapat dikelompokkan lagi sesuai kondisi dari ibu tersebut. Nah, untuk materi selanjutnya mengenai pengertian tentang mineral makro akan disampaikan oleh Aisyah Mardatilah. Kepada Aisyah dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya lanjutkan. Selanjutnya kita membahas tentang pengertian tentang mineral makro. Yang mana, next moderator. Yang mana mineral makro adalah mineral yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang lebih dari 100 mg per hari, yang mempunyai peran sebagai bahan aktif dalam metabolisme, struktur sel, dan jaringan. Next, moderator. Nah, selanjutnya struktur kimia mineral makro ada beberapa, yaitu mineral makro terdiri dari struktur kimia umum dari mineral makro, yaitu yang pertama ada natrium, yang kedua ada fosfor, yang selanjutnya ada kalsium, kalium, belerang, klorida, dan magnesium. Next. Nah, selanjutnya kita membahas fungsi dari mineral makro itu sendiri. Yang mana fungsi umum dari mineral makro, yaitu yang pertama adalah diperlukan untuk membangun tulang, yang kedua adalah menjaga cairan dalam tubuh, yang selanjutnya adalah menjaga pH yang tepat dalam jaringan tubuh,
Selanjutnya yaitu mentransmisikan impuls saraf. Selanjutnya adalah mempertahankan struktur membran sel, dan yang terakhir adalah memfasilitasi tindakan enzim dalam tubuh. Nah, selanjutnya fungsi mineral makro berdasarkan struktur kimia yang dimilikinya. Yang pertama adalah natrium, yang mana natrium ini terkandung dalam garam dan bahan penguat rasa lainnya. Natrium sendiri berfungsi untuk membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh. Asupan ideal natrium ini dalam tubuh yaitu asupan idealnya dalam sehari adalah 2000 mg atau setara dengan 1 sendok teh. Yang kedua adalah fosfor, yang mana fosfor ini berfungsi sebagai menjaga kesehatan tulang dan gigi serta mengoptimalkan metabolisme tubuh. Terkandung dalam makanan kaya akan protein. Yang ketiga adalah kalsium, yang mana berfungsi untuk pembentukan serta menjaga kepadatan tulang dan gigi dan berperan dalam pembekuan darah. Selanjutnya, yang selanjutnya ada kalium, yang mana kalium ini berfungsi penting untuk fungsi otot, termasuk kontraksi jantung, serta menjaga keseimbangan air dan elektrolit dalam tubuh. Yang selanjutnya, yang keempat adalah belerang, yang mana belerang ini berfungsi membantu proses metabolisme protein dan berperan pada proses detoksifikasi zat racun dalam hati. Nah, yang selanjutnya ada klorida, yang mana klorida ini berperan dalam menjaga keseimbangan air dan elektrolit serta membantu fungsi pencernaan dalam tubuh. Selanjutnya ada magnesium, yang mana magnesium ini berfungsi untuk mengatur tekanan darah, kontraksi otot, serta berperan dalam transmisi saraf dan mengaktifkan enzim dalam tubuh. Demikian fungsi mineral makro. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Aisyah untuk materi selanjutnya mengenai sumber mineral makro dan akibat kekurangannya yang akan disampaikan oleh Richa. Kepada Richa, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai sumber mineral makro dan akibat kekurangan dari mineral makro ini. Yang pertama yaitu ada natrium. Nah, natrium ini bersumber utamanya yaitu dari garam dapur atau NaCl, di mana sumber lainnya berupa monosodium glutamat atau MSG, kecap, dan makanan yang diawetkan dengan garam dapur. Selain itu, natrium juga terdapat pada susu, daging, telur, ikan, mentega, dan makanan laut lainnya. Nah, jika kita kekurangan natrium ini, dapat menyebabkan kejang-kejang, apatis, dan kehilangan nafsu makan. Dapat terjadi setelah muntah. Nah, dia juga dapat menyebabkan diare, keringat berlebihan, dan diet rendah natrium. Selanjutnya yaitu ada klorida atau Cl. Dimana sumber dari klorida ini itu terdapat bersamaan dengan natrium dalam garam dapur. Beberapa sayuran dan buah-buahan juga mengandung klor, yaitu yang termasuk tomat, seledri, zaitun, selada, dan rumput laut. Nah, akibat dari kekurangan klorida ini dapat menyebabkan terjadinya muntah-muntah, diare kronis, dan keringat berlebihan. Selanjutnya, kalium. Nah, sumber dari kalium ini berasal dari tumbuh-tumbuhan dan hewan, di mana sumber utamanya adalah makanan segar atau mentah, terutama buah, sayuran, dan kacang-kacangan, seperti ubi jalar, kacang putih, bayam, pisang, kentang, dan lain sebagainya. Di mana kalium ini, jika kita kekurangan kalium, dapat terjadi melalui saluran cerna karena muntah-muntah, diare kronis, atau kebanyakan menggunakan obat pencuci perut.
yang menyebabkan kita itu lesu, lemah, kehilangan nafsu makan, kelumpuhan, menggigau, dan konstipasi. Selanjutnya, Selanjutnya ada kalsium. Nah, di mana sumber dari kalsium ini terutama pada susu dan hasilnya seperti keju. Lalu ikan yang dimakan dengan tulangnya, termasuk ikan kering yang merupakan sumber kalsium yang baik. Lalu ada udang, kerang, kepiting, kacang-kacangan, dan hasil olahan daun singkong, daun lamtoro. Akibat dari kekurangan kalsium ini pada masa pertumbuhan menyebabkan gangguan pertumbuhan, tulang kurang kuat, mudah bengkok atau rapuh, dan pada usia lanjut terjadinya osteoporosis yang dapat dipercepat oleh keadaan stres. Lalu kadar kalsium darah yang rendah dapat juga menyebabkan tetani atau kejang-kejang. Selanjutnya, fosfor. Nah, sumber dari fosfor ini terdapat pada semua sel makhluk hidup, terutama pada makanan kaya protein seperti daging, ayam, ikan, telur, susu, dan hasilnya. Lalu terdapat pada kacang-kacangan serta serealia. Nah, akibat dari kekurangan fosfor ini, yaitu kerusakan tulang dengan gejala lelah, kurangnya nafsu makan, dan kerusakan tulang. Nah, bila kadar fosfor darah terlalu tinggi, ion fosfor akan mengikat kalsium sehingga dapat menimbulkan kejang-kejang. Selanjutnya yaitu ada magnesium. Nah, sumber utama dari magnesium ini adalah sayur hijau. Lalu ada serelia tumbuk dan biji-bijian serta kacang-kacangan. Selain itu juga terdapat pada daging, susu, dan hasilnya, serta coklat yang merupakan sumber magnesium yang baik. Nah, jika kita kekurangan magnesium, bisa terjadi jika kekurangan protein dan energi serta berbagai komplikasi penyakit yang menyebabkan gangguan absorpsi atau penurunan fungsi ginjal, endokrin, dan terlalu lama mendapat makanan tidak melalui mulut atau intravena. Lalu yang selanjutnya ada sulfur. Nah, sumber sulfur ini yaitu terdapat pada makanan yang mengandung berprotein seperti daging-dagingan, telur, dan ikan. Lalu juga terdapat pada kacang-kacangan dan biji-bijian. Berbagai jenis bawang seperti bawang merah, bawang bombay, bawang putih, dan daun bawang. Nah, akibat dari kekurangan sulfur ini, yaitu bisa terjadi jika kekurangan protein, seperti gangguan dalam metabolisme, kulit dan rambut yang tidak sehat, dan gangguan sistem kekebalan tubuh. Dan juga terdapat masalah pencernaan. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian materi dari Aisyah dan Rica. Untuk selanjutnya, untuk sesi diskusi selanjutnya, kami akan membukanya melalui PA Group ataupun e-learning. Sekian penjelasan kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.